Oke guys, welcome back my YouTube channel. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang uji normalitas. Tapi sebelumnya saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Erdika Anggrianto dari Universitas Mercu Buana. NIM saya 432181200072. Saya di sini menjelaskan uji normalitas untuk memenuhi tugas besar satu, yaitu mata kuliah statistik bisnis. Dosen pengampunya adalah Pak Taufik Akbar. Tapi sebelumnya jangan lupa subscribe my YouTube channel. Oke, lanjut. Untuk pembahasan uji normalitas ada 3. Yang pertama, pengertian uji normalitas. Yang kedua, dasar pengambilan keputusan dalam uji normalitas. Dan yang ketiga adalah langkah-langkah bagaimana melakukan uji normalitas dalam SPSS. Untuk yang pertama, saya akan menjelaskan pengertian uji normalitas. Apa sih itu pengertian uji normalitas? Menurut Imam Ghazali, uji normalitas digunakan untuk menguji apakah data dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Untuk menguji suatu data berdistribusi normal atau tidak, dapat diketahui dengan menggunakan grafik normal plot. Normalitas dapat dideteksi dengan melihat penyebaran data titik pada sumbu diagonal dari grafik atau dengan melihat histogram dari residualnya. Dan yang kedua, dasar pengambilan keputusan dalam uji normalitas. Di sini pengambilan keputusan uji normalitas ada 2. Yang pertama, jika nilai signifikan atau sig lebih dari 0,05, maka data penelitian berdistribusi normal. Dan yang kedua, jika nilai signifikan atau sig lebih kecil dari 0,05, maka data penelitian tidak berdistribusi normal. Oke, untuk pembahasan yang terakhir yaitu langkah-langkah melakukan uji normalitas dengan SPSS. Cekidot. Oke, di sini saya akan menjelaskan bagaimana langkah-langkah uji normalitas menggunakan software SPSS 25. Tapi sebelumnya saya sudah membuka SPSS 25-nya. Kemudian saya sudah menyiapkan data dari 15 responden, yaitu data berat badan dan tinggi badan 15 mahasiswa Mercu Buana. Dan di sini saya membuat 2 variabel, yaitu variabel X dan Y. Variabel X yaitu sebagai berat badan, nanti saya akan sebut sebagai independen, dan variabel Y yaitu sebagai dependent. Oke, tapi sebelumnya saya akan mencatat hasil data yang saya buat di Excel tadi di SPSS. Yang pertama tadi ada nomor, yang kedua ada nama, yang ketiga ada berat badan. Di sini saya tulis bb underscore x. Kalau tinggi badan saya singkat jadi tb underscore y. Oke, di sini saya langsung lanjut ke kolom label. Kolom labelnya di sini saya tulis nomor, yang kedua nama, tetap nama, yang kedua berat badan, terus tinggi badan. Kemudian di kolom desimal saya akan nolkan saja semua agar nanti mempermudahkan saat kita melihat data di kolom data view-nya. Dan di kolom view di kolom tipe, untuk nama saya ganti menjadi string. Kenapa saya ganti menjadi string? Karena ini bukan angka tapi huruf.
Kemudian sudah, nah bagian kolom alley saya ganti left semua biar mempermudahkan kita. Nah di kolom mature kita rubah menjadi scale. Kalau untuk nama kita tetap saja jadi nominal. Nah kalau udah kita buat seperti ini, udah kita masuk ke data view. Setelah kita ke data view, kita ambil data dari Excel, kita copy aja, kita kembali ke SPSS nya, kita kopas. Nah, sudah muncul data-data yang kita copy dari Excel. Nah, sebelum kita mencari signifikan Kolmogorov-Smirnov, kita harus mencari nilai residualnya terlebih dahulu. Nanti bakal ada kolom baru di sini. Jadi gimana cara mencarinya? Kita pergi ke Analyze, menu Analyze, kemudian kita ke Regression, kemudian Linear, kita klik. Nah, akan muncul seperti ini. Kita kan tadi mencari independen sebagai berat badan dan dependen sebagai tinggi badan. Maka dari itu berat badan saya akan masuk ke independen dan tinggi badan saya akan masuk ke dependen. Berat badan sebagai independen yaitu variabel X, dan tinggi badan sebagai dependen variabel Y. Oke, kalau sudah seperti ini, kita save. Setelah save, kita checklist menu yang residual, checklist unstandardized untuk mencari nilai residualnya. Kalau sudah, kita continue. Setelah continue, kita oke. Maka akan muncul hasil output sementaranya. Nah, ini hasil output sementaranya. Ini kita close aja nggak apa-apa, soalnya ini hanya output sementara. Nah, muncul kolom baru. Nah, setelah kita muncul kolom baru, yaitu sebagai nilai residualnya, kita sekarang sudah bisa mencari signifikan Kolmogorov-Smirnov. Gimana caranya? Langkah-langkahnya gimana? Caranya yaitu kita masuk ke Analyze, kemudian kita ke non-parametric test, kemudian ke Legacy Dialog dan One Sample KS. Kita klik. Dan kemudian akan muncul seperti ini, dan kita akan unstandardized residual tadi kita akan masukkan ke test variabel ya. Oke, kalau sudah seperti ini, kita oke saja. Maka kita akan mengetahui hasil signifikan Kolmogorov-Smirnovnya. Nah, maka dari itu muncul one sample Kolmogorov-Smirnov test.
Maka dari itu, saya bisa menyimpulkan maka besarnya nilai tes statistik Kolmogorov-Smirnov adalah 0,160 dan asim signifikan pada 0,200. Hal ini berarti HO diterima dalam data residual berdistribusi normal. Maka asumsi atau persyaratan uji normalitas dalam regresi ini sudah terpenuhi.